dan mari kita beribadah kepada Dia. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyi dari dalam nyanyian kami nomor 138, nyanyian kami 138 ayatnya yang pertama. Memburu kereta. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu ini. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat persilakan duduk. Kita datang kita berikan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang mengalahkan. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama dari dalam nyanyian 76 ayat yang kedua. Nyanyian 76 ayat kedua. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya.
Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Nyanyian rohani nomor 137, ayatnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita dengan berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, baik dari antara nabi, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang Kristus dan Ham, bersekutu orang kudus, dengan pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mengaminkan pengakuan kita, mari kita bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 97 ayatnya yang ketiga. Pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Terima kasih kepadamu karena Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Engkau menjaga kami, memberkati kami dengan kuat sehat, sehingga kami semua ada di tempat ini dalam keadaan segala baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami datang sebagai satu persekutuan jemaat di tempat ini untuk berbakti kepada-Mu. Kami sudah memuji-muji nama-Mu lewat kidung pujian. Tiba saatnya kami akan membaca kebenaran firman. Roh Kudus mampukan kami semua, kecil maupun besar, tua maupun muda, laki-laki atau perempuan. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami membaca kebenaran firman, kami dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan menjadikan itu pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup,
kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca pembacaan ini secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18 dengan judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang baru. 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh babi, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyatakannya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya Tuhan Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi lumpuh, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih menutup menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disengatkan, karena hanya Kristus saja yang dapat meningkatkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada seluruh yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Persembahan kita pagi ini. Nyanyian rohani nomor 129 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan nyanyikan dari persembahan. Sementara itu dari mana untuk pekerjaan Tuhan, maka dengarlah apa kata firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Nyanyian rohani nomor 129. Kita akan berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita berikan. Dalam doa ini kita juga akan berdoa kepada beberapa keluarga yang memberikan persembahan khusus dalam bentuk pengucapan syukur. Yang pertama, pengucapan syukur kepada dari Bapak Martin Enuan yang sedang sakit. Yang kedua, pengucapan syukur dari Bapak M. Buyai atas kota ulang tahun istrinya yang ke-53 tahun pada tanggal 5 Agustus 2022. Yang ketiga, ucapan syukur keluarga Samuel Ayomi atas kedua anaknya Leo Agner Ayomi dan Agustinus P. Ayomi yang telah mengajar di SD DPK Negeri DPKN Wondamawi dan mengikuti kuliah di Universitas Ibu Umar di Aceh. Ucapan syukur dari keluarga Agus Mongwelo atas ulang tahun Bapak Terkasih tanggal 6 Agustus 2022 dan ke-45 tahun. Ucapan syukur tanpa nama, ucapan syukur tanpa nama. Ucapan syukur atas ulang tahun Ibu
perpuluhan tanpa nama, perpuluhan keluarga DA Imburi bulan Agustus, perpuluhan keluarga Martin Wasili, perpuluhan keluarga Julius Liang Wati. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala berdoa untuk persembahan seperti kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, di pagi ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Karena Tuhan yang Maha memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca kebenaran firman. Untuk kami baca sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kasih syukur dan terima kasih kami puji nyatakan dalam persembahan yang sudah kami tentukan, baik melalui kolektif, melalui peti pembangunan, peti diakoni, bahkan ada yang memberikan persembahan syukur khusus kepada-Mu dalam bentuk pengucapan syukur dan terpeluk. Kami mengembalikan semua yang Tuhan punya yang menjadi milik Tuhan dalam bentuk persembahan Tuhan dan kami memberi persembahan pengucapan syukur karena Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau memberi pertambahan satu usia dalam kehidupan kami. Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan kami sehingga pekerjaan kami memberi berkat dalam kehidupan kami. Tapi juga ada yang memberi pengucapan syukur karena mengalami kesakitan, membuktikan bahwa iman kami sedang semakin bertumbuh kepada-Mu. Walaupun kesusahan Engkau datang dan berkali-kali, tetapi Engkau juga menyaksikan sesuai seturut dengan kasih setiamu yang besar. Terimalah persembahan kami sebagai pekerjaan kuasa nama-Mu yang dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Korintus merupakan tempat tinggal gubernur. Tapi selain menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal gubernur, Korintus juga menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Karena menjadi pusat perdagangan, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Korintus begitu. Ada kelompok yang mengatakan kami dari golongan Paulus. Golongan ini lebih mengutamakan kemerdekaan Injil, karena Injil telah diaspora atau keluar dari batas-batas keyahudiannya, sehingga Injil bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi milik semua suku bangsa. Mereka menjadikan Rasul Paulus daripada rasul-rasul yang lain, karena Rasul Paulus mendirikan jemaat di sana. Ada kelompok yang mengatakan kami dari golongan Apolos. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang sangat terpelajar, sehingga mereka lebih tertarik kepada keahlian seorang juru tafsir yang berasal dari Alexandria, Mesir sekarang ini, dan sudah ada sejak Rasul Paulus menginjak kaki di kota Korintus. Ada kelompok juga yang mengatakan kami dari golongan Petrus atau Petrus. Golongan ini lebih mengutamakan adat istiadat Yahudi, sehingga golongan ini lebih mengagungkan Rasul Petrus dari rasul-rasul yang lain. Suara Rasul Petrus adalah suara dari rasul-rasul dan gereja itu di Yerusalem. Tapi ada juga yang mengatakan kami dari kelompok Kristus. Jemaat Korintus saling membandingkan hikmat manusia dengan manusia, yaitu hikmat para pelayan. Tapi juga mereka membandingkan hikmat manusia dengan Allah, sehingga Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan kesalahan jemaat. Dalam pasal 1 Rasul Paulus menulis pasal 1 ayat 18 sampai 31, Rasul Paulus katakan tentang kesalahan jemaat. Dia katakan memegangkan hikmat manusia adalah salah. Pasal yang kedua, Rasul Paulus menyatakan kesalahan jemaat dengan berkata hikmat yang sejati itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Pasal 3 dan 4, Rasul Paulus menyatakan bahwa semua pengajar
kuasa yang sesungguhnya datang dari Allah. Pasal 5 dan 6 Rasul Paulus begitu mencela dan merendahkan jemaat Korintus dengan berkata, sia-sia memegahkan diri dengan membiarkan percampuran, mencari keadilan dari hakim-hakim kafir, dan kenajisan ada di antara kamu. Kira-kira Rasul Paulus dalam pasal 5 dan 6 begitu mencela jemaat Korintus, karena walaupun merupakan pusat pemerintahan Romawi, tapi karena terletak di Yunani, adat budaya Yunani yang begitu mengharuskan penyembahan terhadap berhala begitu mempengaruhi kehidupan jemaat Korintus. Nah, karena menjadi pusat perdagangan, ada begitu banyak suku bangsa di Korintus, membuat jemaat Korintus begitu gampang menerima pengajaran-pengajaran dari luar yang tidak bersumber dari Injil Kristus. Sehingga kalau di pasal-pasal yang pertama dalam surat yang pertama, Rasul Paulus begitu dengan jelas menyatakan kesalahan jemaat, tapi di pasal-pasal selanjutnya Paulus dalam suratnya menulis tentang nasihat pengajaran-pengajaran kepada jemaat Korintus supaya mereka meninggalkan pola hidup mereka yang sekarang dan kembali kepada pengajaran-pengajaran yang benar yang bersumber dari Injil Kristus, sehingga Paulus lebih menekankan iman yang sejati dan kasih yang sempurna. Tapi karena surat yang pertama dalam surat Korintus yang pertama tidak terlalu berdampak kepada kehidupan jemaat Korintus, Paulus menulis suratnya yang kedua. Dan di dalam suratnya yang kedua ini, Rasul Paulus mencurahkan semua isi hatinya kepada jemaat Korintus, sehingga bisa dikatakan surat yang kedua ini Rasul Paulus menulisnya dengan tinta air mata, karena dia begitu cemas dan dadanya seperti sesak. Tapi kita baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang keempat. Isi surat 2 Korintus ini lebih menggerakkan. Dalam perjanjian lama, yaitu dalam Keluaran pasal 4 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberi kepadamu ulau batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepadamu. Dalam perjanjian lama, Tuhan menulis 10 hukum di atas ulau batu yang diberikan kepada Musa, dan Musa mengajarkannya kepada umat Israel. 10 hukum yang diajarkan Musa ini wajib untuk dilaksanakan oleh orang Israel. Tapi kemudian 10 hukum ini dirumuskan menjadi 2 hukum besar yang setiap hari Minggu sudah diperdengarkan oleh kita, dan kita wajib untuk menjalankan. Kedua hukum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dalam perjanjian baru, Matius pasal 5 ayat 17, Matius 5 ayat 17 di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk menyadarkan Taurat, tetapi untuk menggenapi. Sehingga hukum Taurat itu tidak ditulis di atas ulau batu, melainkan seperti yang tertulis dalam pembacaan kita di hari ini, di ayatnya yang ketiga. Dalam kehidupan berumah tangga, suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami, anak-anak terhadap orang tua tidak saling menghormati. Dalam kehidupan berjemaat, kita tidak menghargai pimpinan gereja, berpikir bertindak menurut pikiran dan tindakan masing-masing. Apalagi Allah yang adalah sumber segala hikmah menilai kehidupan kita seperti apa. Untuk itu, yang disampaikan di hari ini menjadi refleksi perenungan untuk kita renungkan dalam diri kita masing-masing untuk kemajuan jemaat Betania ke depan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita
supaya kita benar-benar menjadi surat Kristus, menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, tetap berpegang kepada pengajaran yang benar yang bersumber dari dalam Injil. Yang ketiga, jangan sombong, rendah hatilah seorang terhadap yang lain. Dan yang keempat, tetap berusaha untuk menjaga kekudusan hidup supaya kita kedapatan tak bercacat ketika tiba hari Tuhan. Ketika kita mampu melakukan keempat hal ini, kita akan benar-benar dan layak disebut surat Kristus. Tuhan Yesus yang adalah firman hidup memberkati kita semuanya hari ini. Amin. Berikan kesempatan kepada vokal grup Par Betania. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Par dalam kehidupan hari lepas ini. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat dari beberapa keluarga yang masih berduka sampai hari ini. Kita juga akan berdoa untuk pergumulan kehidupan kita masing-masing, pribadi bahkan keluarga, membawa semua apa yang menjadi kerinduan kita untuk bangsa dan negara, situasi kondisi Kabupaten Teluk. Kita akan sama-sama mengucapkannya dalam doa agung Bapa Kami. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, bukan juga dalam perbuatan dosa kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Dia. Karena Engkau adalah kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah di pagi ini, kita akan bernyanyi dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan duduk. Ayat yang keempat kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat Tuhan Yesus.
menyampaikan banyak terima kasih kepada Penatua Pembekuan yang memimpin kita di pagi hari ini dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi, keluarga, dan sesama warga jemaat. Sambung kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku minta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lubuk dosaku, Engkau angkat dan masuk dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lubuk dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak ber